Melihat gimana gencarnya manuver PSSI dalam merekrut pemain keturunan, tentu saja membuat tim-tim rival di kawasan ASEAN merasa iri. Sebab bagaimanapun, pemain keturunan yang sejauh ini udah jadi WNI adalah mereka yang punya kualitas mumpuni ataupun potensial. Terlebih, sebagian besar dari mereka tumbuh besar di negara Belanda yang memang sepak bolanya udah maju. Untuk itulah, nggak heran jika Indonesia kini banyak disebut sebagai tim Belanda versi light atau bahasa gaulnya timnas cabang. Maka hal yang wajar jika Indonesia banyak banget mendapatkan sorotan, termasuk ketika menjalani pertandingan yang bahkan sampai 141 negara meliput. Sesuatu yang kemungkinan juga akan terjadi lagi ketika nanti Indonesia main melawan Australia. Sebab itu adalah laga pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Plus sebuah penanda era baru timnas Indonesia akan dimulai. Di satu sisi ada pun media China yang kayaknya juga nggak terima dengan penambahan pemain yang dilakukan Indonesia. Belum lagi soal semua tim pelatih, tim penasehat, tim development, hingga nantinya Dirtek. Semuanya akan diisi nama-nama terbaik dari negeri kincir angin. Sesuatu yang kemudian membuat China menyebut Indonesia nggak lama lagi akan benar-benar jadi ancaman serius untuk tim-tim besar Asia. Jauh sebelum ini, kita mungkin hanya akan melihat timnas Indonesia bersaing di level ASEAN. Itu pun masih kembang kempis ketika melawan tim-tim seperti Vietnam ataupun Thailand. Akan tetapi dengan masuknya bejibun pemain keturunan dengan kualitas mumpuni, tim Garuda bahkan pede untuk menantang tim-tim besar Asia. Gak cuma itu, Indonesia juga optimis bisa lolos ke Piala Dunia. Dan inilah yang menjadi salah satu landasan mengapa Indonesia kini banyak sekali mendapatkan sorotan. Termasuk ketika menjalani pertandingan di round 3 ini, ketika ada sekitar 140-an negara yang menyiarkan langsung. Sesuatu yang juga membuat pelatih Australia, Tony Popovic terkejut. Karena nggak menutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah banyak ketika timnya menjamu Indonesia. Hal itu lantaran laga versus Australia akan menjadi debut bagi jajaran pelatih baru, serta beberapa pemain baru seperti Ole Rooney, Dean James, Joey Pelupessy, atau Emil seandainya ia yang dipilih. Sementara itu, melihat ini semua membuat media di China nggak habis pikir dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang dulunya melempem, kini berhasil bangkit. Yap, media China 163.com mengulas soal kekuatan skuad Garuda yang benar-benar menjadi tim terkuat di kawasan ASEAN. Bahkan mereka menilai Vietnam ataupun Thailand kini tak lagi mampu mengalahkan Indonesia dengan relatif mudah seperti pada rentang 2018 sampai 2022 silam. Salah besar jika mengabaikan Indonesia. Dulu Indonesia merupakan tim pertama di Asia yang mengikuti Piala Dunia dengan mengusung nama Hindia Belanda. Sepak bola sudah mengakar di negeri ini sejak lama. Namun tim Indonesia tak pernah mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka bahkan termasuk kelompok terlemah di kawasan itu. Pada 2005, Zheng Cheng, seorang penjaga gawang yang tidak mendapat tempat di China, saat itu menjadi kekuatan utama klub Surabaya dengan status pinjaman. Bayangkan saja, kiper berusia 20 tahun yang menjadi andalan klub Indonesia menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola mereka ketika itu. Namun, tingkat Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat tim Indonesia naik 30 peringkat. Mereka pun untuk pertama kalinya memasuki babak 16 besar Piala Asia 2023 dan sekarang memiliki peluang yang sama dengan China untuk lolos ke Piala Dunia. Yang jelas, sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang luar biasa. Di sisi lain, media China yang lainnya, Sohu menilai jika dalam waktu dekat Indonesia bisa menjadi ancaman bagi tim-tim besar Asia lainnya. Dan Indonesia bakal semakin jauh meninggalkan Thailand serta Vietnam yang dianggap sebagai dua rival terkuat di ASEAN.
Dari apa yang terjadi, timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain berkualitas dari Eropa wajib diwaspadai. Di masa mendatang, China dan negara-negara kuat di Asia benar-benar harus memperhatikan sepak bola Indonesia juga. Sepak bola Asia Tenggara selalu memiliki 1-2 kuda hitam perkasa di turnamen kontinental. Dulu ada Thailand serta Vietnam dan sekarang tidak menutup kemungkinan ke depannya giliran timnas Indonesia yang akan jadi kekuatan super di ASEAN atau bahkan di Asia. Tulis Sohu. Yap, selain memuji, Sohu yang kayaknya juga nggak terima dengan penambahan pemain yang terus dilakukan Indonesia. Seperti yang terjadi dengan kasus trio Enjoy, yang cuma butuh waktu kurang lebih 3 mingguan udah clear. Karena menurut info terbaru dari Pak Arya, proses perpindahan federasinya udah aman. Jadi ya, 99,9% bisa debut. Belum lagi paket rombongan tim development serta tim visio yang juga merapat ke Indonesia. Semakin menambah nuansa kincir angin di timnas Indonesia. Hal yang kemudian membuat Sohu menyebut Indonesia sebagai tim Belanda versi Asia. Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia. Tulis Sohu. Ya, berkaca dari media-media China tadi, emang harus diakui kalau manuver yang dilakukan PSSI benar-benar mampu menarik atensi dari banyak pihak. Hal yang wajar, sebab nggak ada yang nyangka juga kalau Indonesia bakal melakukan gebrakan semacam ini. Terlebih ya tadi, pemain diaspora yang diangkut adalah pemain berkualitas, serta sebagian besar adalah yang potensial. Untuk itu, buat handuk mania and friends ataupun lokal pret mania yang masih nyinyir, tolong dicermati lagi. Kalau pemain diaspora juga punya darah atau garis keturunan Indonesia, sehingga mereka juga berhak membela timnas Indonesia. Jangan hanya karena mereka nggak tumbuh besar di sini dan main di Liga Indonesia, yang bahkan sering nggak bisa bedain mana bola mana kepala. Kemudian jadi ada unsur pengkotak-kotakan. Intinya, selama mereka punya darah Indonesia dan memang berkualitas, ya angkut, sesimpel itu. Toh ini juga buat mengangkat level permainan Indonesia agar harapannya bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya selama peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka, ya udah gaspol. Dan apapun pasti akan dilakukan PSSI untuk bisa membuat tim ini jadi lebih kuat, selama itu nggak melanggar aturan undang-undang ataupun aturan FIFA, kan gitu. Kemudian ya tadi, kalau masih ada yang nganggep pemain diaspora itu pemain asing, serta berkata apapun yang berbau rasial, dah paling bener didupa Raini. Toh yang penting, kalau mereka udah pakai lambang Garuda di dada, maka semuanya adalah satu kesatuan. Untuk itu nggak bosen-bosennya Mimin ngingetin, daripada saling ribut sana-sini, mendingan fokus apa yang bisa dikembangkan. Perbaiki kualitas liga dan pembinaan, lalu kumpulin lebih banyak pemain diaspora yang potensial. Nah, jika semuanya berhasil dilakukan, percaya deh, kekuatan sepak bola Indonesia akan benar-benar diperhitungkan di Asia. Karena kembali lagi, sebagus-bagusnya program naturalisasi, tulang punggung sebenarnya untuk tim nasional adalah kemajuan liga serta pembinaan di dalam negeri. Oke, kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.